Hai, gue Radit. Kali ini gue akan membawakan sebuah materi yaitu gue yakin nih pasti banyak dari kalian yang asing dengan materi yang akan gue bahas kali ini. Biar nggak asing, sini gue jelasin. Phantasmagoria bisa dibilang ini merupakan kakek buyut kartun lah. Bayangin, di tahun 1908 belum ada yang namanya YouTube, tapi sudah ada film animasi. Phantasmagoria sendiri yaitu sebuah karya dari Prancis oleh seorang bernama Emile Cole. Bisa dibilang ini adalah salah satu kartun pertama di dunia yang dimana cara membuatnya adalah digambar frame by frame. Apa sih ceritanya? Nah, ceritanya sendiri adalah tentang manusia lidi yang terus bergerak dan bertemu benda-benda yang ajaibnya bisa berubah bentuk seenaknya. Manusia lidi adalah sebuah gambar paling sederhana dari orang atau binatang yang terdiri dari beberapa garis, lengkungan, dan titik. Kenapa namanya Phantasmagoria? Nah, judul keren ini diambil dari bahasa Perancis untuk Phantasmographe. Ya, semacam proyektor kuno lah yang lagi hits di pertengahan abad ke-19. Cole sendiri membuat film super singkat ini dari Februari hingga Mei atau Juni tahun 1908. Meskipun cuma sekitar 2 menit, dia menggunakan sekitar 700 bingkai gambar. Felix the Cat. Kenalan dulu nih sama Felix the Cat, salah satu ikon kartun legendaris dari era film bisu. Dia adalah kucing hitam yang bertingkah seperti manusia dengan ciri khas berbadan hitam, mata putih besar, dan senyuman yang lebar. Dengan alur cerita yang surreal dan aneh, Felix langsung jadi karakter kartun yang paling terkenal di masanya. Bisa dibilang Felix adalah karakter animasi pertama yang benar-benar jadi bintang terkenal di kalangan penonton film. Siapa sih penciptanya? Nah, ini nih yang bikin pusing sampai sekarang. Asal-usul Felix sendiri masih jadi perdebatan hangat. Ada yang bilang dia diciptakan oleh seorang pengusaha film di Australia yaitu Pat Sullivan. Tapi ada juga yang bersikeras kalau animator utamanya Otto Mesmer yang jadi otak di baliknya. Yang jelas kartun-kartun Felix dari studio Sullivan sukses besar dan jadi fenomena budaya pop. Gak cuma di film pendek, Felix juga muncul di komik strip mulai tahun 1923. Wajahnya ada di mana-mana, mulai dari keramik, mainan, hingga kartu pos. Sampai-sampai band jazz seperti Paul Whitman bikin lagu tentang dia yang berjudul Felix Kept on Walking di tahun 1923. Sayangnya di akhir 1920-an era kartun bersuara datang ketika Mickey Mouse dari Disney muncul dengan suara. Karya bisu Sullivan dan Mesmer jadi terlihat ketinggalan zaman. Nah, awalnya Sullivan ogah-ogahan, tapi pada tahun 1929 dia mencoba transisi ke suara. Sayangnya, kartun suara Felix gagal total dan operasinya berhenti di tahun 1932. Felix sempat comeback sebentar lewat 3 kartun di tahun 1936, tapi kejayaannya tidak kembali seperti dulu. Zaman kemasan animasi. Siapa sih yang gak suka kartun? Dari anak-anak hingga orang tua pasti punya kartun favorit. Tapi tahu gak sih, ada satu masa di mana dunia kartun itu benar-benar lagi di puncaknya. Seru banget dan jadi hiburan nomor 1. Mungkin. Yap, kita lagi ngomongin masa kemasan animasi yang berlangsung kurang lebih dari tahun 1928 sampai 1960-an. Di era ini, kartun bukan jadi tontonan anak-anak, tapi beneran jadi fenomena budaya. Inovasi gila-gilaan terjadi, karakter-karakter legendaris lahir, dan persaingan studio bikin kita dapat tontonan yang gak ada obat. Debutnya di film Steamboat Willie tahun 1928 itu beneran bikin geger. Bukan cuma karena Mickey Mouse yang super gemes,
Tapi karena untuk pertama kalinya penonton bisa dengar suara yang sinkron dengan gerakan karakter di layar. Nggak cuma suara, warna juga ikutan masuk ke dunia kartun. Bayangin deh, yang tadinya cuma hitam putih mendadak warna-warni yang bikin mata melek. Setelah era suara dan warna meledak, muncullah studio-studio animasi raksasa yang saling berlomba bikin kartun paling epik. Dua nama yang paling menonjol dan jadi rival abadi adalah Walt Disney Production dan Warner Bros. Cartoon. Disney dengan karakternya yang ikonik kayak Mickey, Donald Duck, Goofy, dan Pluto fokus pada cerita yang hangat, penuh musik, kadang menyentuh hati. Mereka juga master dalam membuat film panjang animasi kayak Snow White and Seven Dwarfs tahun 1937, Pinocchio, atau Fantasia yang beneran jadi standar baru di dunia film. Kualitas animasinya luar biasa halus dan detail. Sementara itu, Warner Bros. Datang dengan vibe yang beda banget lewat seri Looney Tunes dan Merry Melodies. Mereka menyajikan humor yang lebih cepat, slapstick, kadang sedikit edgy, dan dialog yang cerdas. Siapa sih yang gak kenal Bugs Bunny, Daffy Duck, dan Porky Pig, atau duo kucing tikus legendaris yaitu Tom and Jerry. Nah, mereka adalah salah satu karya dari Warner Bros. Jadi bisa dibilang masa kemasan kartun dari 1928 hingga 1960-an ini adalah fondasi dari semua kartun yang kita nikmati sekarang. Dari sana lahir karakter-karakter yang tak lekang oleh waktu, inovasi-inovasi yang mengubah dunia hiburan, dan tentu saja tawa yang tak pernah berhenti. Gimana? Udah paham kan? Kalau belum, ya tinggal tonton ulang aja. Terima kasih, gua Radit, gua pamit.